ada di convention, yang ada di Horizon, di Sapadia, di Parapat dan Raya. Saya sudah rindu. Percayalah, waktunya akan segera selesai dan kita akan bisa bergabung bersama-sama. Katakan amin. Bapak Ibu, segerakan kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Baik Bapak Ibu, sekalipun kita di rumah, sama-sama kita bisa membacanya. Keluaran 20 ayat 4, 2, 3 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Perhatikan Bapak Ibu, ayat yang keempat, kata pertama, jangan membuat bagimu patung. Ayat yang kelima, kata pertama, ayat kelima, jangan sujud menyembah. Perkataan jangan sesuatu yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Jangan buat patung, jangan menyembah. Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, yang artinya apa? Penghormatan, penyembahan dan ibadah kita, penghormatan kita itu secara totalitas kita harus persembahkan kepada Dia. Akhir-akhir ini saya tidak tahu Bapak Ibu bisa perhatikan, tapi ini yang saya tersirat dalam hati saya. Setiap ketemu orang, mereka berbicara. Ini saya ngomong hanya sekali khotbah ini. Saya hanya ngomong menyebutkan kalimat ini karena banyak orang familiar sekali mengucapkan kata virus corona, COVID-19. Saya janji dan saya berdoa, saya tidak akan sebut nama ini. Kalau saya harus sebut nama ini, saya cukup menyebut virus. Seolah-olah akhir-akhir ini hampir setiap saat ngomong Allah kita itu ada Allah yang cemburu. Saya mau katakan kepada Bapak, yang pertama, berhenti untuk menyebutkan itu. Kecuali kalau Bapak Ibu itu mendapat legalitas untuk membicarakan itu, silakan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman sahabat saya, pilih mana? Bicara soal Yesus, Tuhan kita yang sanggup melakukan keajaiban perkara, kesembuhan, atau ngomong tentang, saya serius, Bapak Ibu, Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Terlalu sering kita sebut nama itu, sementara nama Yesus ini jarang kita sebut. Hanya satu virus ini bisa menyebabkan ribuan orang mati. Tapi tahukah Bapak Ibu, dia di kayu salib, satu mati semua, banyak ribuan bisa hidup. Itu loh Allah kita. Sebutlah nama Allah, sebutlah nama Tuhan kita. Dia yang sanggup, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan ini. Persoalan ini akan selesai. Ayat ini berkata, jangan menyembah patung. Jangan buat patung dan kepadanya kamu beribadah. Dan hari-hari ini Tuhan ingin secara totalitas ibadah kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, jangan menyembah, jangan menyembah. Ayat kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tapi tahukah Bapak Ibu, perjalanan ini tidak cepat ditanggapi oleh bangsa Israel. Bahkan mereka membuat lagi
dan mereka beribadah kepada patung itu. Maka dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 12 sampai 14. Tuhan ulangi lagi. Keluaran 34 ayat 12 sampai 14 katanya begini. Keluaran 34 12. Perhatikan kalimat pertama ini. Berawas-awaslah. Jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, kata Tuhan kepada bangsa Israel, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. 13. Sebaliknya, perhatikan, sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Lihat ini, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya apa? Cemburuan adalah Allah yang cemburu. Hari-hari ini saya mau katakan kepada Bapak, stop menyebutkan itu. Stop. Saya mau katakan kepada Bapak, tapi sebutlah bahwa Allah kita, Jesus Christ, Yesus Kristus, Dia sudah di kayu salib sehingga kita banyak yang hidup. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Pertanyaan saya, pada hari Jumat Agung, Bapak Ibu di mana? Pada hari kebangkitan, Bapak Ibu di mana? Kalau masih ada pada Jumat Agung, kalau masih ada di antara Bapak Ibu pada hari Minggu kebangkitan tidak beribadah, saya mau katakan itu kebangetan. Kita semua sudah stay di rumah. Kita bisa bebas beribadah. Kita bisa bebas berekspresi kepada Tuhan. Kadang kita di gereja kalau kita beribadah, kita agak sungkan melihat orang lain, kaku melihat orang lain. Tapi saya percaya, kalau kita beribadah di rumah, siapa mau lihat? Anak-anak saja yang melihat, istri aja yang melihat. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 12? Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah, mengucap syukur kepada Allah dengan hormat dan takut. Hormat dan takut, beribadah yang hormat dengan takut. Ini mari kita renungkan Bapak Ibu di rumah. Saya percaya satu spontanitas yang ekspresi yang keluar dari hati kita ketika kita beribadah di rumah. Apakah kita mau tersungkur? Apakah kita berjingkrak-jingkrak? Tidak, kita spontan mengangkat tangan kita dan lain sebagainya, memberikan penghormatan kepada kita, memberikan penghormatan kepada Tuhan kita. Lakukan sekarang di rumah. Kita tidak perlu lihat kiri kanan. Kita mau jingkrak-jingkrak, kita mau menyembah, kita mau bersorak, atau kita mau berlutut menyembah Dia, berikan yang terbaik. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormatku. Mari kita beribadah dengan hati kita kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Katakan amin. Hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi. Hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku.
Bapak Ibu kita naikkan sekali lagi dari atas. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam. Sekali lagi. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Karena setiap kami ya Tuhan mengasihi Tuhan. Kami lebih mengenal Tuhan. Kami lebih mengenal kasih-Mu. Setiap pribadi kami lebih mengenal anugerah-Mu. Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Ulurkan tangan-Mu Tuhan dan jagai satu persatu Tuhan. Anak-anak kami yang tidak bersama dengan kami, keluarga kami yang tidak bersama dengan kami, Tuhan jagai mereka. Engkau yang melindungi mereka, jagai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Siantar kota kami tercinta. Damailah Siantar, damailah Simalungu, damailah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Dr. Harjo, orang tua rohani kami Pak Bambang Onel, Gembala sidang kami Pak Edi Praitno, dan semua hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala-gembala di Cambang Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan berkati. Dan hari ini juga kami berdoa Tuhan, tidak lupa kami mengangkat tangan kami untuk umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin mereka tidak terperhatikan Tuhan, biarlah tangan Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang sampai menjangkai mereka satu-satu. Kasih-Mu Tuhan menyentuh mereka. Tuhan, biarlah kami bergandengan satu dengan yang lain Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami putuskan ya Tuhan, biarlah kami lebih mengagungkan nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Engkau sanggup. Nama itu nama yang ajaib, nama yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan negeri ini
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang bertugas Tuhan Engkau berkati. Para pelayan-pelayan yang bertugas Engkau berkati. Para diakon-diakonis, para imam musik Tuhan Engkau berkati. Terpujilah Tuhan. Penghormatan kami hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, setiap minggu kami akan mendengarkan ibadah dari Siantar Plaza. Dan kiranya acara ini adalah acara yang boleh kami nantikan. Dan acara ini memberkati setiap kami, khususnya umat-umat Tuhan yang beribadah di Siantar maupun yang di luar Siantar. Berkat Tuhan turun atasmu. Berkat Tuhan turun atasmu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah itulah yang sanggup memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita buka kedua tangan kita, buka hatimu lebar-lebar. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang mandi bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.